Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada beliau Bapak Wafada Arif Najia selaku dosen pengampu mata kuliah filologi dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan tentang tekstologi. Pengertian tekstologi. Pada awalnya tidak ada pembedaan yang ketat antara filologi dengan tekstologi, karena keduanya sama-sama mempelajari studi teks klasik, terutama teks tulisan tangan yang berupa naskah. Namun karena dalam perkembangannya pengertian filologi berkembang begitu rupa sehingga antara satu dengan yang lainnya memiliki pengertian yang jauh berbeda. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Dengan perkataan lain, teks merupakan isi naskah atau kandungan cerita naskah itu sendiri. Barit menyebutkan ada 10 prinsip Lisafi yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Selanjutnya poin B akan disampaikan oleh Mas Unjila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup tekstologi. Mencakup apa-apa yang tertulis di dalam teks. Tidak hanya kandungan cerita yang ada di dalam teks saja, akan tetapi keseluruhan yang tertulis. Misalnya huruf, kata atau kalimat, ejaan, dan bahasa yang digunakan. Selain itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses penyalinan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja merupakan kajian tekstologi. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan tulisan yang tertulis di atas naskah, maka itulah yang menjadi sasaran kerja orang yang mendalami tekstologi. Nah, adapun ruang lingkup tekstologi yaitu yang pertama, terjadinya teks. Jarang ada teks yang bentuk aslinya atau bentuk sempurnanya sekaligus jelas dan tersedia. Menurut Dehan, mengenai terjadinya teks ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu aslinya teks itu hanya ada dalam ingatan pengarang atau pembawa cerita atau si tukang ceritanya. Kemudian yang kedua yaitu aslinya berupa teks tertulis yang masih memungkinkan untuk bisa berubah atau karena memerlukan kebebasan seni. Yang ketiga yaitu aslinya merupakan teks yang tidak mengizinkan kebebasan dalam pembawaannya atau dalam penuturannya, karena pengarang telah menentukan pilihan kata, urutan-urutan makna, dan komposisi untuk memenuhi maksud tertentu. Selanjutnya setelah terjadinya teks yaitu ada teks tulisan ke lisan. Dalam penjelasan dan penuturannya, teks tersebut dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama teks lisan. Teks ini dalam tradisi lisan diturunkan secara turun-temurun melalui lisan atau dari mulut ke mulut. Yang kedua yaitu teks naskah tulisan tangan. Naskah ini biasanya ditulis dalam bahasa daerah. Yang ketiga yaitu teks cetakan. Nah, teks cetakan ini dikenal setelah ditemukannya mesin cetak atau printer. Nah, dalam tradisi penyampaiannya bentuknya bervariasi. Dapat terjadi pada ketika teks tersebut. Oleh karena itu dibedakan pula 3 macam tekstologi yang masing-masing meneliti sejarah teks lisan, tulisan tangan, dan teks cetakan. Di sini yang paling penting untuk kita pahami ialah bahwa masing-masing teks ada filologinya atau cara pendekatannya. Tetapi yang juga harus disadari yaitu antara teks lisan dan tulisan tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Saya di sini melanjutkan penjelasan dari Mas Unjila mengenai ruang lingkup tekstologi, yaitu poin C, proses penyalinan teks. Dalam proses saling menyalin yang demikian, korupsi atau rusak bacaan tidak dapat dihindari. Di samping perubahan yang terjadi karena ketidaksengajaan, setiap penyalin bebas untuk dengan sengaja menambah, mengurangi, mengubah naskah, menulis serelanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman penyalinan. Yang poin D yaitu tugas filolog atau muhaqqiq. Pekerjaan filolog berawal dari pengambilan bahan mentah berupa naskah tulisan tangan atau manuskrip yang ingin disunting.
lalu menentukan langkah-langkah berikutnya. Untuk mempersiapkan bahan tersebut, ia memilih metode tertentu yang sesuai dengan tujuan suntingannya. Kemudian menampilkan teks itu dalam bentuk baru dalam edisi cetak agar disebarluaskan di tengah masyarakat. Kesimpulannya yaitu penyalinan teks itu ada dua, yaitu penyalinan teks oleh selain pengarang, yaitu disalin sesuai aslinya tanpa perubahan. Yang nomor dua yaitu disalin dengan perubahan, penambahan ataupun pengurangan. Adapun tugas filolog yaitu inventarisasi naskah, pertimbangan dan pengguguran naskah, penentuan naskah yang asli, naskah yang mendekati asli, dan naskah yang berwibawa, deskripsi naskah, penerjemahan, ringkasan isi, dan penyuntingan teks. Terima kasih.